Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dari Prodi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung akan sedikit menjelaskan tentang table manner. Tata cara makan atau yang biasa dikenal dengan istilah table manner adalah etika yang digunakan pada saat makan dalam acara resmi. Table manner ini melingkupi tata cara makan, tata cara kita menggunakan peralatan makan, dan etika yang diterapkan pada saat kita makan. Table manner biasanya dilakukan ketika ada acara jamuan makan khusus seperti kolega bisnis, kepemerintahan, dan kerajaan. Selain mengatur etika makan pada saat jamuan resmi, table manner juga mengatur tentang peralatan makan yang digunakan dengan latar belakang yang berbeda juga. Namun ada beberapa hal mendasar dalam etika makan yang selayaknya diketahui oleh semua orang saat mengikuti jamuan resmi. Yang pertama akan kita bahas adalah etika pada saat jamuan makan resmi nasional. Ada apa aja sih etika pada jamuan resmi nasional? Yang pertama, tunggu hingga tuan rumah mempersilahkan makan. Yang kedua, makan tanpa bersuara. Yang ketiga, kunyah makanan dengan mulut yang tertutup. Yang keempat, tutup mulut dengan serbet ketika batuk atau bersin. Yang kelima, tidak memainkan peralatan makan. Yang keenam, jangan meniup sup atau makanan apapun yang masih panas. Lebih baik aduk sup sebentar hingga uap panasnya menghilang. Dan yang ketujuh, minta izin kepada tuan rumah ketika hendak meninggalkan meja makan. Yang kedelapan, tidak menerima telepon ataupun memperbaiki riasan pada saat di meja makan. Yang kesembilan, jangan mengambil atau meminta makanan dari piring orang lain. Yang kesepuluh, habiskan makanan di mulut sebelum minum. Yang ke-11, usahakan tidak menambahkan bumbu seperti garam atau lada di makanan karena dianggap menghina chef. Yang ke-12, Anda bisa menyisakan sedikit makanan jika tidak ingin atau tidak bisa menghabiskannya. Yang ke-13, jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong atau terima kasih pada saat meminta bantuan. Oke, selanjutnya kita beralih ke etika jamuan makan resmi internasional. Ada apa aja sih? Yang pertama, buka dan letakkan serbet di atas pangkuan Anda. Seperti gambar ini. Yang kedua, lipat sekitar 5 cm ke dalam untuk mengelap bibir. Yang ketiga, pergunakan peralatan makan yang paling luar di sebelah kanan dengan pasangannya di sebelah kiri jika ada, untuk makanan yang dihidangkan pertama, dan seterusnya. Yang keempat, peralatan yang terletak di sebelah atas dinner atau show plate adalah peralatan yang digunakan untuk makanan penutup. Yang kelima, minum hendaklah dilakukan bila mulut tidak berisi makanan. Yang keenam, saat mengunyah makanan, hendaknya tidak menimbulkan suara. Yang ketujuh, bibir hendaknya dibersihkan dahulu sebelum minum dan tidak mengunyah saat gelas berada di bibir. Yang kedelapan, hindari bersuara saat minum. Yang kesembilan, tidak menimbulkan suara gaduh pada saat cutlery beradu dengan piring. Yang kesepuluh, garpu digunakan untuk mengambil dan membawa makanan ke mulut. Pisau untuk memotong hendaknya dipegang secara wajar. Yang ke-11, bila makan hendaknya makanan yang digerakkan menuju mulut, bukan sebaliknya. Yang ke-12, air dan roti berfungsi sebagai penetralisir lidah dari rasa makanan. Yang ke-13, makanan bisa dipotong-potong terlebih dahulu di atas piring, lalu dimakan menggunakan garpu dengan tangan kanan. Yang terakhir, bila makanan terlalu panas ataupun pedas, usahakan untuk tidak mengeluarkan suara keluhan yang terdengar oleh orang lain. Nah, itu tadi etika pada saat perjamuan makan nasional dan internasional. Selanjutnya kita ke etiket pada saat perjamuan makan.
Etiket yang pertama adalah cara duduk. Yang pertama, duduk di kursi yang tidak terlalu jauh. Yang kedua, jangan bersandar di sandaran kursi. Yang ketiga, hendaknya punggung tegak lurus. Yang keempat, letakkan lengan atau tangan pada sisi luar dari table cover. Yang kelima, letakkan tangan di pangkuan paha. Yang keenam, usahakan agar siku selalu dalam posisi yang dekat dengan tubuh. Dan yang terakhir, atur tempat duduk Anda senyaman mungkin. Selanjutnya ada cara berbicara. Berbicara merupakan hal yang menyenangkan antara satu sama lain tamu undangan pada saat acara jamuan. Namun, jangan sampai menghambat perjamuan karena pembicaraan yang berlarut-larut. Ada beberapa hal penting yang berguna untuk diketahui. Yang pertama, hindari berbicara di waktu makanan masih berada di dalam mulut. Yang kedua, hindari pergerakan tangan berlebihan apabila masih memegang alat makan. Yang ketiga, hindari berbicara sambil menunjuk orang lain atau meja lain, karena itu bisa terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, hindari memotong pembicaraan orang lain sebelum orang tersebut selesai berbicara. Yang kelima, hindari menguasai pembicaraan dengan jalan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Yang keenam, hindari berbicara terlalu keras ataupun terlalu lemah. Yang ketujuh, hindari sikap berlebihan pada saat berbicara. Bersikaplah sewajarnya karena bersikap wajar adalah yang terbaik. Selanjutnya ada cara makan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat makan yaitu meja utama atau head table digunakan sebagai patokan pada saat memulai atau berhenti makan. Posisi tubuh tidak terlalu membungkuk sehingga bukan mulut yang mendekati makanan melainkan makanan yang mendekati ke mulut. Guna menghindari bunyi yang keluar dari mulut, maka pada saat makan dianjurkan mulut tertutup. Jangan terlalu menyuapkan makanan yang banyak ke mulut karena itu mengakibatkan mulut menjadi menggelembung. Dan selama makan, alat makan harus berada di posisi yang benar. Selanjutnya ada cara minum. Pada waktu minum, gelas dipegang di bagian bawah badan gelas. Dan ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu minum dilakukan bila mulut telah bebas dari makanan. Hindarkan bunyi waktu meneguk minuman. Jangan sekali-kali berkumur sebelum meneguk minuman. Dan sebelum minum, bibir diupayakan dibersihkan terlebih dahulu. Yang terakhir ada cara menggunakan serbet. Dalam suatu jamuan makan, begitu tamu undangan sampai dan mengambil tempat duduk, dapat mengambil serbet dan meletakkannya. Diletakkan di atas pangkuan untuk menghindari kotor pada pakaian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan serbet makanan. 1. Serbet hanya akan digunakan untuk menyeka bibir apabila perlu digunakan. Dengan menggunakan bagian ujung ditopang oleh jari telunjuk dan jari tengah. 2. Serbet makan bukanlah sapu tangan. Oleh karena itu, alat ini tidak digunakan untuk keperluan lain seperti menyeka keringat, ingus, dan lainnya. 3. Setiap kali habis digunakan, serbet makan harus kembali ke pangkuan. 4. Pada saat selesai perjamuan, serbet tidak perlu dilipat rapi seperti sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya ada penggunaan alat makan dan minum. Yang pertama adalah sendok garpu. Ada aturan tidak tertulis di mana alat ini digunakan untuk menyantap makanan seperti nasi ataupun sayur-sayuran. Ukuran sendok dan garpu beragam dan mempunyai fungsinya masing-masing. Misalnya sendok jenis sop yang digunakan khusus untuk menyantap sop saja, adapun sendok lain dan yang bisa digunakan untuk menyantap dessert.
Yang kedua ada pisau dan garpu. Jika sajian yang dihidangkan berupa daging atau sejenisnya, maka pisau dan garpu adalah teman menyantap Anda. Cara menggunakan keduanya tidak sulit. Pertama-tama, Anda dapat memegang garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Kemudian, tusuk daging menggunakan garpu dan potong daging menggunakan pisau. Ada baiknya Anda memotong daging dari ujung piring dan memotong daging dalam ukuran yang kecil-kecil. Setelah terpotong, gunakan garpu untuk menyantap hidangan. Selanjutnya adalah Chinaware. Chinaware adalah barang pecah belah seperti piring, mangkuk, dan cangkir yang terbuat dari keramik yang mengkilap. Chinaware sendiri memiliki varian yang bermacam-macam. Platter misalnya, ini merupakan jenis piring yang memiliki bermacam-macam ukuran. Ada yang ukuran kecil, sedang, dan besar, biasanya berbentuk oval ataupun persegi panjang. Biasanya, piring yang berukuran besar digunakan untuk menghidangkan hidangan utama atau main course. Untuk cangkir atau cup sendiri setidaknya memiliki 6 varian. Ada cangkir yang dikhususkan untuk menghidangkan sup. Ada pula cangkir khusus kopi dan teh. Hingga cangkir yang digunakan untuk menyajikan telur rebus yang lezat. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah posisi alat makan. Yang pertama adalah ketika posisi belum selesai makan, seperti ini. Jika kamu berbicara di sekitar meja tetapi kamu belum selesai makan, kamu tidak perlu memegang pisau dan garpu. Tempatkanlah peralatan di piring kamu dengan membentuk huruf V, seperti di sini. Selanjutnya, jika kamu sudah selesai makan, seperti ini. Jika kamu sudah selesai makan, tempatkanlah garpu dan pisau di tengah-tengah dan posisikan mengarah ke angka jam 12. Seperti ini. Tidak apa-apa menempatkannya posisi apapun di atas piring, yang penting sejajar. Lalu ketika kamu siap untuk menu selanjutnya, seperti ini. Kamu bisa menempatkan posisi garpu dan pisau silang membentuk huruf X pada piring dengan garpu membentuk vertikal dan pisau membentuk horizontal. Hal ini menandakan kamu siap untuk menu selanjutnya. Selanjutnya, jika kamu puas dengan hidangannya, maka kamu bisa menempatkan garpu dan pisau seperti ini. Jika kamu benar-benar menikmati makanannya dan ingin menunjukkannya kepada tuan rumah atau pemilik restoran, kamu bisa menempatkan garpu dan pisau seperti ini. Tempatkan garpu dan pisau secara horizontal di atas piring dengan bilah dan garis menunjuk ke arah kanan. Hal ini juga bisa disebut sebagai kamu sudah selesai makan. Selanjutnya, bila kamu merasakan menu yang dihidangkan itu tidak memuaskan, kamu bisa menempatkan sendok dan pisau seperti ini. Etika yang benar, jika kamu ingin menunjukkan bahwa kamu tidak suka dengan makanannya, maka kamu bisa menempatkan pisau dan garpu seperti pada gambar berikut. Menempatkan pisau melalui tusuk garpu di V. Petunjuk visual ini sangat mirip dengan saya belum selesai makan, jadi pastikan perbedaannya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang etika perjamuan pada saat makan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.